Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International, jemaat yang ada di kota di Indonesia maupun kota-kota di luar negeri. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian, yaitu kitab Ibrani pasal 11 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberitakan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dan dengan taat mempersiapkan baterah untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita dengar, firman Tuhan sudah kita baca. Mari jemaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, supaya bisa memberitakan firman Tuhan ke dalam bahasa yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Supaya hidup kami Tuhan
makin hari makin berkenan kepada Engkau, supaya hidup kami Tuhan, di dalam kami beriman kepada Engkau, kami mempunyai pertanggungjawaban yang benar di hadapan Tuhan. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap jemaat baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, kitab Ibrani pasal 11 yang kita baca saudaraku, khususnya ayat 1, 2, dan 3 itu menjadi basic daripada pemahaman tentang iman bagi orang percaya. Iman orang Kristen itu saudaraku unik sekali. Sekarang saudara perhatikan, saya berikan beberapa hal untuk membuka nuansa berpikir saudara sekalian, sehingga saudara bisa melihat iman kita itu seperti apa sih. Coba perhatikan. Saudara percaya dulu baru mengerti, atau mengerti dulu baru percaya? Coba jawab. Banyak orang yang suka mengatakan, buat aku mengerti dulu, saya baru mau percaya. Kalau saya tidak mengerti, saya tidak akan percaya. Nah, orang-orang seperti itu, saudaraku, sampai mati pun dia tidak akan percaya. Karena dia ingin, buat aku ngerti, baru aku mau percaya. Iman Kristen kita, saudaraku, adalah faith come first. Iman dulu, setelah beriman, baru kita percaya. Ini gak boleh digeser, saudaraku. Gak boleh digeser. Buktikan saya dulu, baru saya percaya. Ada orang seperti itu cara berpikirnya. Tetapi iman Kristen kita, saudaraku, kita percaya sekalipun tidak ada bukti. Iya. Iman di Ibrani pasal 1, pasal 11 itu bunyinya begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, saudaraku. Jadi orang suka berkata, buktikan kepada saya dulu, baru aku percaya. Buat saya mengerti dulu, baru saya percaya. Aku lihat dulu, baru saya percaya. Tetapi iman Kristen kita tidak seperti itu. Masih ingat nggak Didimus? Thomas itu, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, murid-murid kumpul di situ, mereka mengatakan Tuhan sudah bangkit. Thomas ngomong, kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak percaya. Yesus datang ke Thomas. Thomas, silakan tusukkan tanganmu, jarimu ke lambungku. Gak berani dia, saudara. Dia mengatakan, Engkaulah Mesia, anak Allah yang hidup. You are the son of living God. Yesus ngomong, banyak orang percaya karena melihat. Tapi berbahagialah mereka yang percaya karena tidak melihat, saudaraku. Jadi iman kita sangat unik, jemaat sekalian. Ingat ya, ini prinsip yang sangat kuat dalam iman Kristen kita. We believe supaya kita ngerti. Itu penting loh. Kalau you tidak believe, sampai mati pun tidak akan mengerti, saudaraku. Kasih tahu saya Alkitab ini Tuhan buat saya ngerti dulu, baru saya mau percaya, saudaraku. Sampai mati tidak akan percaya. Buktikan kepada saya dulu, ini baru aku percaya Tuhan Yesus. Sampai mati pun tidak akan percaya. Kasih saya lihat dulu fakta ini baru aku percaya. Sampai mati pun tidak akan percaya. Iman kita adalah faith first. I believe. Wah, ini penting jemaat. Oke? Nah, kalau prinsip Alkitab seperti ini sudah kita pahami jemaat, baru kita masuk kitab Ibrani itu tentang contoh pelopor-pelopor iman, tokoh-tokoh iman. Nah, di perikop yang kita baca, saudara sekalian, Ibrani pasal 11, ayat 1 dan seterusnya itu banyak tokohnya. Ada Kain Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Musa, ada Abraham, banyak tokohnya, saudaraku. Hari ini saya akan mengambil satu tokoh, yaitu Abraham. Nanti Nuh, Kain, Habel, Henok, saudaraku, kita akan selipkan. Jadi pikirannya integrate. Oke, saudaraku, pelan, mari kita masuk. Abraham, saudaraku, ketika kita baca tentang kisah Abraham itu, Tuhan menyuruh Abraham dari tempatnya, dari Ur Kasdim, saudaraku, pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan pada dia. Alkitab yang kita baca tadi itu ke tempat yang belum dia tahu loh, saudaraku. Yang belum dia ketahui loh, saudara sekalian. Nah, perhatikan. Abraham
dengan Tuhan, saudara sekalian. Iman Abraham bertumbuh dalam relasinya dengan kebenaran itu. Itu menjadi patokan daripada Abraham menjalankan apa yang Tuhan mau. Maka kembali kepada Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Saudara perhatikan. Saya jelasin pelan, saudaraku ya. Karena ini level analisa. Saudara mesti menyimak dengan baik. Iman adalah dasar dari pengharapan. Iman adalah dasar dari segala pengharapan. Oke? Rupanya segala pengharapan itu punya dasar. Dasarnya apa? Iman. Tapi iman sendiri juga harus punya dasar. Iman itu dasarnya apa, Pak Pendeta? Imannya dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi berurut, saudaraku. Pengharapan itu semua harus ada dasarnya. Dasarnya iman. Dan iman itu dasarnya adalah firman Tuhan. Karena kita iman bertumbuh lewat pendengaran firman Tuhan. Nah, ketika iman orang itu, saudaraku, pertumbuhan lewat apa? Lewat relasi orang beriman itu dengan Tuhan. Kita pakai tadi Abraham. Abraham imannya bertumbuh dengan baik, berelasi dengan Tuhan. Suatu hari Tuhan suruh dia, pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Keluar dari di mana kamu tinggal. Saudara pelan-pelan menyimak. Abraham itu, waktu Tuhan suruh dia pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepada dia itu, status posisi keadaan Abraham di kota Ur itu, saudaraku, sudah oke. Orang bilang sekarang sudah established. Apapun ada. Financial oke, semua oke. Dia orang terkenal di kota itu, saudaraku. Dia orang terkenal. Tuhan suruh dia pergi ke tempat, tinggalkan itu semua. Kota di mana kamu tinggal. Pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Tidak mudah untuk memahami poin seperti itu. Sangat mudah untuk kita, saudaraku. Kalau kita tidak punya apa-apa, Tuhan suruh ke suatu tempat, kita pergi. Mana tahu di situ bisa lebih baik hidupnya, kan begitu. Tapi Abraham, hidupnya sudah oke. Everything is okay. Jikalau iman Abraham tidak berelasi kuat dengan firman Tuhan, hanya berdasarkan kemanusiaannya saja, hanya berdasarkan pikiran Abraham saja, pasti dia tidak pergi, saudaraku. Buat apa? Sini semua udah oke kok. Semua orang hargai dia kok. Everything dia punya. Ngapain ke kota yang unknown, yang belum tahu seluk-beluknya kayak apa? Buat apa? Itu kalau Abraham berpikir dengan secara manusia. Tapi kalau dengan iman, karena Tuhan suruh. Pergi Abrahamnya. Itulah disebut keunikan iman itu, saudaraku. Pergi ke tempat yang dia belum tahu, unknown. Tapi Tuhan suruh. Di situ, iman Abraham berelasi dengan kebenaran itu ada certainty. Ada suatu kepastian, saudaraku. Tuhan yang suruh. Ini unik loh, jemaat sekalian. Ini unik loh. Jadi iman Abraham bukan iman yang cuap-cuap, saudaraku. Bukan. Berhenti sebentar. Kita lihat Nuh. Nuh juga sama. Tuhan suruh dia bangun bahtera. Kalau Tuhan tidak suruh, secara manusia, Nuh tidak akan bangun. Buat apa? Tuhan suruh dia. Relasi iman dia dengan kebenaran itu kuat sekali. Tuhan suruh dia bangun. Maka dia bangun, saudaraku. Jadi ada suatu certainty dalam kehidupan orang percaya itu. Pelopor-pelopor iman itu menjalankan apa yang Tuhan mau. Iman berelasi dengan kebenaran. Dasar daripada iman itu adalah kebenaran. Dalam kebenaran itu, Alkitab yang kita baca itu, di situ berisi semua perintah Tuhan. Semua janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang digenapi, saudaraku. Jadi ketika iman bertumbuh, dia harus mengerti kebenaran itu dengan baik. Oke? Nuh, dia tahu Tuhan suruh dia itu. Dia kerjain, men. Bukan iman yang cuap-cuap. Jadi kita harus hati-hati dalam hidup ini. Kadang-kadang orang Kristen zaman sekarang itu sangat simpel sekali cara mengertinya, saudaraku. Lihat orang punya gedung, aku beriman, pingin punya gedung. Lihat orang punya mobil mewah, aku beriman, pingin punya mobil mewah. Agak konyol, saudaraku. Hanya sekedar ingin, saudara sekalian, dipakai kata-kata beriman. Gak bisa begitu, jemaat sekalian. Tetapi kalau jemaat rohaninya belum dewasa, baru bayi rohani,
jemaat yang rohani tidak bertumbuh dengan baik, dia ngomong seperti itu, ya kita harus bilang apa? Tapi saudara yang sudah ikuti di lembaga Anthony Chang Ministry International itu, tidak boleh seperti itu. Saudara mau minta, silakan. Gak jadi masalah kok. Tuhan aku minta, ini minta. Nanti dalam proses jalannya waktu, saudaraku, Tuhan akan saring itu permintaan kita. Sampai kita mengerti apa yang Tuhan mau. Silakan. Tetapi kok you beriman, pada saat kita mengatakan aku beriman, di dalamnya harus ada certainty, di dalamnya harus ada suatu kepastian, saudaraku. Begitu. Jangan sembarang cuap-cuap. Suatu hari, 15 tahun lalu saya di Surabaya. Satu jemaat sharing. Pak, anak saya sakitnya parah. Keadaannya sudah sulit lah. Saya sudah bawa ke dokter sana, dokter sini. Cari teman-teman pendoa, udah didoakan. Datanglah 2 pendeta ke rumah untuk doakan anak saya. Waktu didoakan, pendeta itu ngomong, Tuhan bicara sama saya. Saya beriman anak Bapak pasti sembuh. Pasti sembuh. Saya beriman. Kata pendeta itu. Ya, senang saya, Pak. 2-3 kali pendeta datang, ngomongnya saya suka sekali karena pasti sembuh. Dan saya memberikan sejumlah uang untuk persembahan. 2 minggu kemudian anak saya meninggal, Pak. Setelah anak saya meninggal, pendetanya datang lagi, 2 pendeta itu. Datang lihat itu sudah jadi mayat, itu anak dalam peti mati. Pendetanya ngomong apa? Aku melihat wajahnya sudah tenang. Ngomongnya begitu. Jadi saya tanya jemaat itu. Jadi Bapak jawabnya apa? Aku diam aja, Pak. Saya kasihan sama jemaat itu, saudaraku. Saya kasihan jemaat itu. 2 minggu lalu pendetanya ngomong, aku beriman. Tuhan bilang sama saya, pasti sembuh. Nah ini 2 minggu mati. Jadi apa pertanggungjawabannya? Beriman itu perlu suatu pertanggungjawaban, perlu suatu certainty. Tuhan ngomong loh. Tuhan berinteraksi dengan Tuhan, bukan asbun, asal bunyi loh. Itu pendeta asbun. Kenapa, saudaraku? Karena dapat persembahan. Bahayanya zaman ini. Jadi kita tidak boleh, jemaat sekalian, kalau sudah dewasa rohaninya, kalau you mau minta silakan. Tapi kok you beriman, hati-hati. Waktu you ngomong beriman, berarti you sudah menggumuli dengan serius tentang hal itu. Serius sekali. Suatu relasi dengan Tuhan harus kuat di situ. Ada suatu kepastian. You baru mengatakan aku beriman. Gak boleh sembarangan loh. Gak bisa segampang kita pikir asal ngomong dikit-dikit semua ini aku beriman, saudaraku. Itu bukan beriman kepada Tuhan. Itu hanya suatu keinginan, saudara sekalian. Beriman kepada Tuhan itu ada suatu instruksi perintah dari Tuhan lewat kebenaran itu yang kita pahami dengan baik, baru kita ngomong I believe. Penting sekali. Tapi berapa banyak jemaat yang mau mengerti seperti itu? Ya kan? Coba lihat kehidupan gereja kita zaman ini, saudaraku. Semua pakai kata beriman. Aku beriman, aku beriman, aku beriman. Seolah-olah kata beriman itu menjadi suatu kalimat, suatu kata sakti untuk semua terjadi. Kalau begitu, Tuhan menjadi bohwat karena dia sudah beriman. Salah itu, saudaraku. Wah, orang percaya sudah beriman dia karena dia sudah punya iman. Aku bohwat, tidak bisa tidak kabulkan, harus kabulkan. Aku beriman, papaku masih sembuh. Nah, kalau mati gimana? Seolah iman itu menjadi kalimat sakti, kata sakti. Tuhan pun tidak berdaya. Begitukah itu? Enggak, jemaat sekalian. Bukan begitu cara bergumulnya tentang hidup anak Tuhan itu. Pelopor-pelopor iman kan mengajari kepada kita. Coba lihat persembahan Kain dan Habil. Kenapa persembahan Kain Tuhan tidak berkenan? Kenapa persembahan Habil Tuhan berkenan? Ayat itu dikatakan karena karena iman Habil mempersembahkan dengan benar, saudaraku. Maka Tuhan berkenan. Si Kain itu jahat dia. Hatinya busuk, saudaraku. Kelihatan sekali kok. Jadi ketika you beriman memberikan persembahan kepada Tuhan pun, saudaraku, imanmu berkaitan kebenaran itu ada perintah, ada janji dalam kebenaran itu harus kamu patuhi loh. Yang kamu beri persembahan itu, kamu beriman, persembahan itu dari mana? Hasil apa? Kerjaan bagaimana? Hidup kita benar gak? Kalau uang hasil penipuan, gereja bisa tertipu oleh karena itu. Pendeta pun bisa tertipu. Uang hasil kerjaan kejahatan kita
Kita beri kepada Tuhan, saudaraku. You bilang beriman. Tuhan tak terima, saudaraku. Sekalipun kita bisa memberinya membohongi gereja. Begitu. Kain, Tuhan tidak berkenan. Karena jahat dia. Uang kejahatan kita kasih ke Tuhan. Aku beriman untuk cuci dosa. Hati-hati jemaat. Jadi kalau ikuti lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku, yang namanya beriman itu, ya, ada suatu relasi dengan Tuhan itu perlu suatu keseriusan, ketajaman rohani, saudaraku, untuk mengerti apa yang Tuhan mau, begitu loh. Kalau Abraham tidak ngerti, dia tidak akan lakukan itu. Dia tahu, pasti di situ. Pergi ke kota yang ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Sama dengan pada saat Abraham, waktu dia umur 99, gak punya anak dia. Tuhan datang pada dia, Tuhan ngomong, tahun depan aku memberikan engkau anak. Itu relasi yang kuat sekali, saudaraku. Abraham bilang apa? Ya, Tuhan, certain, pasti, saudaraku. Belum, apa sih pengharapan lo? Kan belum jadi itu. Abraham ketika berumur 100, lahir itu Ishak. Jadi nggak bisa sembarangan ketika bilang beriman. Oh, Abraham beriman, mempersembahkan anak. You juga beriman, mempersembahkan anakmu. Bawalah anakmu. Sekarang ada bukit apa? Bukit Sentul di daerah Jakarta ini. You kasih ke sana. Persembahan korban bakaran, tangkap loh. Kriminal loh, pembunuhan loh, masuk penjara loh, men. Kan Tuhan tidak suruh you seperti itu. Tuhan suruh Abraham. Kita pengen kayak Abraham. Aku beriman, persembahan ini. Itu menjadi sangat dangkal kerohanian saudaraku. Begitu. Saya kasih satu contoh lagi. Panggilan menjadi seorang pendeta pun sama. Ketika seseorang dipanggil menjadi hamba Tuhan, seseorang dipanggil menjadi diaken, menjadi majelis gereja, saudara sekalian. Itu sifatnya personal loh. Tuhan panggil saya, ada suatu relasi dengan Tuhan, imannya, God call me, itu harus ada, saudaraku. Begitu. Nah, kalau itu suatu certainty dalamnya, dijalani dalam bentuk apapun, resiko apapun, sampai mati, itu panggilan, saudaraku. Tapi numpang tanya, berapa banyak hamba Tuhan yang zaman sekarang itu? Sudah jadi pendeta, lagi susah, bocoran, berhenti dulu jadi pendeta, gua bisnis dulu dah. Nanti kalau sudah cuan, baru jadi pendeta. That is not calling. Itu hanya karena dia pingin jadi pendeta. Tuhan tidak suruh dia. Karena udah kaya, terkena kurang satu, punya masa. Caranya supaya punya masa apa? Jadi pendeta. Tuhan panggil dia? Sama sekali tidak. Buktinya, 5 tahun kemudian ketika susah, bisnis sudah susah, dia berhenti jadi pendeta, saudaraku. Itu calling. Certainty ada di situ? Tidak ada. Itu ego manusia. Tapi kalau certainty di situ, saya punya beberapa jemaat. Ada yang teman pendeta, ada yang diaken, ada yang businessman. Pendeta, teman pendeta mulai di satu gereja kecil. Aku mau setia sampai mati di gereja ini, Pak. Kenapa? Karena Tuhan panggil saya di sini. Disinilah aku merasa hidup saya dipakai Tuhan menjadi berkat bagi jemaat yang sederhana. Itu ada certainty di situ. Termasuk saya juga punya jemaat businessman. Melayani Tuhan, Pak, gereja kecil ini aku support dengan waktu tenagaku, dengan financialku, gereja bisa bertumbuh dengan baik. Sekian puluh tahun, Pak, dan aku eksis terus melayani di situ karena aku tahu Tuhan memanggil aku untuk melayani gereja itu. Ada certainty di situ, ada suatu kesungguhan, ada suatu kepastian di situ. Itu loh, saudaraku. Nah, orang-orang seperti ini jangan kabur. Jangan lepas dari panggilan. Tertarik oleh pendeta A, pendeta B, gereja, yuk pindah. Hati-hati. Karena apa yang sudah Tuhan gariskan, apa yang sudah Tuhan panggil, apa yang Tuhan kerjakan, saudaraku, itu harus accomplish. Harus dipertanggungjawabkan oleh iman kita. Abraham sama, Musa sama, Nuh sama. Nuh kan tidak bisa dong kerja setengah, bataranya nggak jadi, nggak bisa begitu. Harus selesai. Karena itu Tuhan yang suruh. Demikian pun pelayanan kita, saya pendeta. Sampai kapan Pak Antoni melayani? Sampai mati. That is my calling. Menjadi pendeta, saudaraku, begitu. Apapun resikonya, apapun sulitnya, apapun tantangannya, saudaraku.
iman berdasarkan pada pengenalan akan firman Tuhan. Begitu. Iya kan jemaat? Dengar khotbah ini, saudara harus lebih dewasa loh. Jangan sembarang mulut ini, dikit-dikit klaim iman, dikit klaim iman, aku klaim iman, klaim iman. Enggak begitu hidup itu. Rohani enggak seperti itu. Sehingga jemaat dibuat menjadi salah mengerti. Apa-apa diklaim. Nah, pendeta tadi itu, anak jemaat itu mati. Sebelum mati dia klaim, pasti sembuh. Nah sekarang harus buktikan, tanggung jawabnya apa? Gak ada tanggung jawabnya kan, pura-pura bego lagi. Malah ngomong, lihat mayat wajahnya, udah bagus, wajahnya udah tenang. Ngomong kosong lah. Kan kamu bilang kemarin sembuh, sekarang udah mati bilang wajahnya tenang. Itu gak benar, saudaraku. Berapa banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang cara pelayanan seperti itu, saudaraku. Uncertainty. Tidak ada kepastiannya, tapi ngomongnya pasti bukan main. Suatu manipulasi kerohanian, saudaraku. Bahayanya minta ampun. Nah, ini kembali kepada jemaat masing-masing dalam bergumul tentang hidup. Pergumulan dengan Tuhan itu sifatnya personal, saudaraku ya. Oke. You yang bisnis, kamu yang melayani, saudara yang menjadi pendeta, saudara menjadi diaken, ini sifatnya pribadi saudara dengan Tuhan loh. What shall I do, Lord? Itu begitu modelnya. Henok, pelopor iman, ada contoh Henok. Henok itu, saudaraku, waktu hari akhirnya, saudara sekalian, dia tidak mati loh. Dia diangkat, saudaraku. Karena Henok bergaul dengan Tuhan. Iman reaksi, pertemuan imannya pendengaran lewat pendengaran firman itu kuat sekali, saudaraku. Alkitab mengatakan Henok bergaul dengan Tuhan. Konsisten dalam pertanggungjawaban rohaninya. Tidak pelin-pelan, tidak bunglon, tidak terbawa arus zaman, tidak mudah goyang, saudaraku. Itu begitu. Jadi saudara sekalian, seri ke-46 nih, saudaraku, kontemplasinya buat saudara-saudara dan saya dan teman-teman yang menjadi hamba Tuhan, saudaraku. Hati-hati dalam mencetuskan sesuatu yang bersifat rohani. Kalau dalam kontemplasimu, you mau minta sesuatu, silakan. Tidak dilarang kok, beriman. Oke. Tuhan, aku minta ini, minta itu. You mintalah. Gak jadi masalah. Nanti Tuhan proses. Tuhan bilang yes, you dapat. Tuhan bilang no, gak ada, you harus cari lain. Tuhan bilang wait, you harus tunggu. Kan begitu. Semua kembali kepada Tuhan. You just asking, you hanya minta. Tapi kalau kamu ngomong seperti bernasar ini itu certainty, harus hati-hati. Jadi dalam kontemplasi saudara itu, kontemplasi jemaat sekalian, ngopilah di kantor lah, ada waktulah. Tuhan, usaha saya seperti ini. Tuhan, aku butuh ini. Silakan. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Tapi ketika engkau punya iman bereaksi dengan aku beriman, you harus hati-hati, pikir dan bergumul 12 kali. Begitu. Kalau memang itu suatu certainty yang kuat, hasil dari dasar iman yang bergabung kebenaran itu, you ngomong, oke. Saya berani ngomong, saya beriman kepada Tuhan. Karena panggilan Tuhan kepada saya adalah jadi pendeta. Saya berani ngomong itu. Itu ada certainty di situ, saudaraku. Sampai kapan? Sampai mati. Apapun problemnya, saudaraku. Apapun resikonya. Karena ada certainty di situ. Tuhan suruh saya. Yes. Nah, ini menjadi contoh dalam hidup. Jadi masing-masing, saudaraku ya, sebagai anak-anak Tuhan itu, suatu pertanggungjawaban kerohanian itu menjadi sangat penting. Kasian si jemaat yang baru tumbuh rohaninya, yang ngertinya setengah-setengah, digoyang oleh Kristenan zaman sekarang, digoyang oleh pendeta tertentu yang pokoknya tiada mustahil bagi Tuhan, pokoknya you percaya saja, saudaraku. Kasian sih. Tidak membawa jemaat kepada suatu pendalaman rohani, tapi membawa jemaat itu hidup dalam rohani yang sangat dangkal. Begitu. Sangat dangkal. Sehingga tidak hidup kerohanian itu, interaksi dengan Tuhan itu. Tidak mungkin kita akan mencapai apa yang dijalankan pelopor-pelopor iman itu. Karena arahnya tidak sama, saudaraku. Kalau saudara ingin seturut dengan firman, saudara ingin seperti apa yang Alkitab katakan. Kalau kita ingin belajar seperti pelopor-pelopor iman itu, ya,
Kain, Habil, Nuh, Henok, Abraham, Musa. Saudara sekalian, kita harus pahami dengan baik prinsip dasar dalam Alkitab itu. Baru kita bisa menjalani kerohanian itu dengan baik dan tepat, saudaraku, dan memuliakan nama Tuhan. Gimana jemaat untuk khotbah hari ini? Nah, mudah memang. Tapi kalau saudara sampai kedewasaan rohani seri ke-46 dalam level analisa, kita mesti bahas hal demikian. Ini kembali kepada jemaat masing-masing dalam pergumulan rohanimu, dalam pergumulan pengenalan kormu dengan Tuhan, dalam pergumulan sampai sejauh mana kau bergaul dengan Tuhan, sampai sedekat apa intimasimu, keakrabanmu, kedekatanmu, keintimanmu dengan Tuhan. Itu pertanggungjawaban masing-masing, saudaraku. Oke? Tidak mudah loh jemaat, tapi kita harus pass through. Kita harus lewati ya, masalah rohani yang seperti ini di zaman ini, jemaat. Oke? Mari cepat kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara sekalian, perlahan renungkan khotbah hari ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Tapi iman juga punya dasar, yaitu firman Tuhan. Iman kita bertumbuh dalam pendengaran akan firman. Disitulah kita menemukan kepastian akan pimpinan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita berespon di tengah masyarakat yang kita hidupi. Saudara, lihat kembali hidupmu masing-masing. Berapa usiamu? Pekerjaanmu apa sekarang? Kau scholar, mahasiswa, murid-murid SMA, businessman, hamba Tuhan, misioneri, saudara pelayan-pelayan Tuhan, diaken, majelis. Coba pahami semua panggilan kepada saudara masing-masing. Ada certainty nggak di situ? Atau kita hanya ikut karena orang lain juga begitu? Atau kita hanya ikut arus zaman, yaitu tren Pak Antoni? Saudara, coba pahami seperti itu. Lihat dirimu masing-masing. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Tekunilah panggilan Tuhan itu dengan segala resiko yang ada di dalamnya. Hidupilah kehidupan yang Tuhan perkenan. Ikutilah perintah dan janji-janji Tuhan dalam kitab suci, dalam firman Tuhan itu, sehingga imanmu bisa bertumbuh dengan baik. Jauhilah kejahatan dunia. Jauhilah segala hiruk pikuk yang akan menarik engkau keluar dari kebenaran. Jikalau hari ini engkau sudah hidup jauh dari Tuhan, Pak Pendeta, jangankan khotbah seperti ini. Tentang hidup saja saya sudah tidak peduli, Pak Pendeta. Tentang dosa saja, semua orang juga seperti itu, Pak Pendeta. Aku tak berdaya. Alangkah kasihannya engkau. Zaman sudah berubah. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen. Kalau sekarang kita tidak bertumbuh, kapan lagi? Kalau kita tidak mempunyai kepekaan rohani, kapan lagi? Kalau tidak berkontemplasi lebih dekat kepada Tuhan, kapan lagi? Kalau tidak punya iman yang peka tentang hidup ini, kapan lagi? Mungkin suatu hari, ketika menyadari semua itu, waktu sudah habis. Sudah telat. Penyesalan pun tidak ada gunanya. Saudara lihat diri saudara masing-masing. Ada kesempatan untuk bertobat. Ada kesempatan untuk berputar arah. Ada kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ada kesempatan untuk pertumbuhan iman yang jauh lebih baik. Ada kesempatan untuk pertumbuhan iman yang lebih rohani, yang lebih dewasa. This is the moment.
Kau doa sendiri, saudara-saudara sekalian. Lihat dirimu. Jangan suka klaim-klaim Alkitab, klaim firman Tuhan, kalau kau tidak mengerti esensinya, oke? Lihat dirimu masing-masing. Perhatikan bagaimana engkau hidup. Jangan lupa berinteraksi dengan Tuhan. Kembali ke gerejamu masing-masing, tekun di dalamnya. Tekun dalam pembacaan perenungan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk jemaat yang hari ini tertunduk kepalanya. Di tengah semua problematika hidup, kami harus belajar untuk dewasa rohani. Kami harus belajar untuk lebih mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Iman kami harus bertumbuh lebih progresif, lebih mengerti, lebih komprehensif tentang karya Tuhan dalam hidup kami. Tolong setiap jemaat ya Tuhan, di tengah setiap problem kehidupan, tangan-Mu memberkati mereka. Tangan-Mu menolong mereka ya Tuhan, menjaga, melindungi ya Tuhan Yesus. Di tengah semua permasalahan, Kau hadir di sana. Kau membuka jalan untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Metraikan firman ini ya Tuhan, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Supaya dengan iman setiap kami boleh hidup bersandar kepada Engkau. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.